saya buka-bukaan aja gitu. Jangan kalian beli Toyota Etios Sedan ini dari pedagang. Ingin ku isikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, pagi pulang pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Anhar di Sarjana YouTube channel. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena baru sempat untuk membuat video lagi mengenai si Toyota Etios Sedan atau Toyota Etios Liva. Saat ini saya berada di dalam unit Toyota Etios Sedan. Ini adalah unit saya yang keempat. Unit yang keempat, jadi tujuannya adalah saya penasaran gitu. Kan penjual unit bahan itu sangat banyak ya. Penjual unit bahan sangat banyak dan saya membelinya dari beberapa seller, beberapa penjual unit bahan itu. Nah, 3 unit yang terakhir itu memang saya beli dari pemakai gitu. Jadi dia beli dari penjual bahan, pedagang, kemudian sudah dipakai beberapa lama, sudah ada beberapa yang diperbaiki juga, barulah kemudian dijual. Nah, ini saya beli. Jadi yang ingin saya bagikan di video saya kali ini, yang pertama, akhirnya saya menemukan gitu ya, satu saran, satu tips yang sangat berguna untuk kalian yang sedang mencari si unit Toyota Etios Sedan ini. Sarannya, tipsnya itu apa? Silahkan kalian yang ingin membeli, memang berniat sangat menginginkan gitu untuk mobil keluarga, mobil pertama kalian dengan budget minim, ingin membeli Etios Sedan atau Etios Liva, silahkan kalian mencarinya dari pemakai lagi. Nah, kenapa carinya dari pemakai lagi, jangan dari pedagang gitu? Kelebihannya yang pertama, pasti sudah ada yang diperbaiki atau diremajakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tanyakan langsung saja ini PR-nya apa gitu. Nah, ini PR-nya apa, Pak? Gitu. Atau apa Gan PR-nya nih? Jadi kita tinggal fokus untuk memperbaiki si PR tersebut. Ketimbang kita beli langsung dari pedagang yang PR-nya itu standar ya, masih pada ada gitu. Standarnya itu seperti AC, kaki-kaki, dan juga radiator. Dari beberapa pedagang itu, dari unit-unit yang sudah saya coba kemarin itu, dari 4 unit itu ternyata berbeda-beda. Satu, pedagang ada yang memang interiornya sangat rapi, bersih gitu, akan tetapi radiatornya tuh masih kotor gitu, masih coklat, nggak dikuras. Kemudian AC nih, AC beda-beda nih penyakitnya. Yang pertama itu yang di video saya udah buat, itu penyakitnya itu kompresor. Kemudian di mobil ini saya tampilkan sedikit ya. Saya tampilkan perawatan AC-nya sedikit, itu dibongkar total, dibersihkan dan benar-benar kotor sekali. Saran saya ketika kalian berniat membeli unit yang masih kondisi bahan, silahkan lakukan perawatan AC total, bongkar dashboard, bongkar evap, dicuci semua sampai bersih. Itu untuk apa gunanya? Yang pertama,
untuk memperpanjang usia part-part AC seperti kompresor, kondensor, evap, blower, dan lain sebagainya. Karena ketika itu dibiarkan kotor terlalu lama dipakai terus, maka akan menyebabkan kerusakan nantinya. Nah, itu. Nah, saya juga banyak sekali yang ingin saya sharingkan gitu. Kenapa sih kalian kalau mau beli unit Etios Sedan ini, saya sarankan belinya dari pemakai saja langsung, jangan dari pedagang gitu. Dan juga saya sarankan carinya yang sudah langsung plat hitam kalau kalian merasa tidak punya banyak waktu untuk mengurusnya gitu. Kalau misalkan yang masih plat kuning, nggak ribet, nggak susah, dan juga biayanya murah gitu. Ini hanya untuk kalian yang sekiranya tidak memiliki waktu dan juga ada dana lebih untuk membeli yang sudah plat hitam. Nah, unit yang saya gunakan ini yang keempat, ini sudah full upgrade ya. Sudah full upgrade. Yang ditawarkan oleh pedagang itu biasanya head unit, TV, kamera mundur, kemudian juga power window 4 pintu, kemudian juga saya ini spionnya sudah dipasang lampu sen, kemudian headlamp dan stop lamp baru, kemudian cat ulang warna putih full body. Dan juga kemarin unit ini pada saat saya pakai ke Ciamis ya, mengalami overheat. Nah, mengalami overheat di tol Purbalenyi, mau keluar tol Cileunyi itu overheat, saya langsung ke pinggir, tidak saya paksakan, begitu ada indikator overheat nyala, saya langsung ke pinggir, saya berhenti, kemudian saya telepon layanan tol, diderek sampai keluar tol Cileunyi, kemudian langsung dibersihkan radiatornya, dibersihkan full radiatornya, kemudian ganti oli dan tune up dan diperiksa semua dan lain sebagainya. Alhamdulillah berangkat sampai ke Ciamis, di tengah perjalanan saya berhenti dulu, saya dinginkan lagi, saya isi lagi airnya ditambah dan saya biarkan si gelembung-gelembungnya itu keluar ya, kalau radiator itu gelembung-gelembungnya keluar semua, saya tambah air lagi, kemudian lanjut ke Ciamis. Dari Bandung itu kurang lebih menempuh waktu 4 jam ya, karena istirahatnya lumayan lama dari Cileunyi ke Ciamis ke tempat istri saya. Kemudian dari Ciamis istirahat 1 malam, besoknya langsung dilanjut ke Cikarang lewat tol Cipali. Alhamdulillah tidak ada kendala. Sampai saat ini saya membuat video kurang lebih sudah 1 bulan, tidak ada kendala, alhamdulillah. Nah, di situ juga PR-nya berarti ditambahkan dari mobil-mobil saya yang sebelumnya gitu. Memang berbeda pedagangnya gitu. Berbeda pedagangnya. Mobil-mobil saya yang sebelumnya itu radiatornya sudah sangat-sangat bersih. Gitu. Makanya saya tidak terlalu memperhatikan kondisi radiator karena itu sepaket dengan mesin. Kalau misalkan radiator kotor, percuma saja gitu kalau misalkan mesinnya sudah dibersihkan. Nah, dari 4 unit yang sudah saya miliki juga, saya coba membandingkan si kondisi ruang mesinnya itu ya. Memang yang sangat bersih itu ada gitu. Sangat-sangat bersih. Dan ada juga yang masih kotor juga ada. Tapi itu bisa kalian akali gitu dengan menggunakan chemical pada saat mengganti oli. Nah, itu saran saya itu. Jadi kalau kalian mau membeli unit, silakan beli unit lah yang dari pemakai langsung. Gitu. Selain harganya memang lebih murah dan juga sudah banyak permajaan yang dikeluarkan, kalian juga nggak usah nanti khawatir ada PR-PR yang berat. Rata-rata itu yang saya dapatkan itu memang PR-PR yang beratnya sudah diperbaiki baru dijual gitu, karena merasa mungkin ya ada sebagian orang yang merasa aduh saya baru beli unit kok sudah banyak banget gitu PR-nya, nanti kedepannya pasti bakal lebih banyak lagi. Enggak ya. Nah, ini perlu kalian pahami juga nih. Si Toyota Etios Sedan ini
PR-nya itu, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahannya itu sudah saya buat di video sebelumnya, dan itu ya udah segitu gitu. Ini yang paling parah nih ya, saya sebutkan lagi nih. Untuk si kekurangannya atau si PR-nya yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mengambil unit bahan ini. Yang pertama di sektor kaki-kaki sudah pasti shock breaker harus kalian ganti. Yang kedua di sektor AC. Yang di sektor AC baik dibersihkan ataupun ada part-part yang sudah memang rusak, itu harus diganti. Minimal dibersihkan. Kalau misalkan kalian ingin komponen-komponen part-part AC-nya bertahan lebih lama. Nah, itu di AC dan juga di kaki-kaki. Kemudian di sektor mesin, kalian tinggal buka aja ya di radiator. Itu apakah kotor atau tidak. Kalau kotor, saya sarankan langsung saja dikuras radiator itu, murah lah gitu, dibandingkan nanti kalian mengalami trouble di tengah jalan yang mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal gitu. Itu saran saya seperti itu. Kemudian di sektor mesin yang lain itu tidak ada masalah. Dari 4 unit yang saya gunakan itu di sektor yang lain tidak ada masalah, alhamdulillah lancar-lancar saja. Dan juga selalu saya test drive itu menguji kendaraan itu selalu minimal ke Bandung, ke Ciamis, ke Tasik, ke Garut ya, yang rutenya itu nanjak. Alhamdulillah tidak ada masalah. Kemudian pada saat saya mengambil unit yang keempat ini juga sedikit setirnya kurang center ya. Di spuring, di bengkel, saya lakukan spuring di bengkel. Kenapa? Saya khawatir ada part-part yang rusak. Kemudian saya ganti. Kemudian juga sekalian saya ganti kampas rem depan, itu untuk keamanan juga. Ganti kampas rem ya. Saya sarankan nih ya, untuk kalian yang baru mengambil unit, silahkan ganti kampas rem depan belakang. Gitu. Kalau misalkan nggak ada uang, nyicil depan dulu, nggak ada masalah. Gitu. Kenapa? Karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa mobil ini bekas terendam banjir, sudah pasti beberapa bagian wajib untuk diganti dan wajib untuk dibersihkan. Salah satunya itu AC. Silahkan kalian buka ya yang masih kondisi bahan. Kondisi AC-nya pasti semua rata-rata sama. Kalau dari 4 unit yang saya gunakan itu rata-rata semua kondisi AC itu sama. Kotor. Yang paling penting itu kotor. Gitu, itu tidak bagus juga buat kesehatan keluarga kita ketika AC-nya kotor, udaranya tidak bersih. Nah, kemudian yang selanjutnya juga kelebihannya, kalau misalkan kalian beli dari pemakai gitu, kalian bisa nego langsung. Dan juga alhamdulillah nih ya, dari 4 unit saya itu saya dapatkan dengan harga yang paling murah itu ketika saya membeli langsung dari pemakai ketimbang saya beli bahan dari pedagang. Itu saran saya. Silahkan dipertimbangkan saran dan masukan dari saya. Nanti juga saya akan sedikit tampilkan bagaimana proses bongkar dashboard dan pembersihan AC full. Dan juga saya ganti dengan pelek R15 juga. Ini juga saya ada satu alat yang sangat penting untuk dimiliki untuk siapapun ya, nggak cuma pengguna Etios Sedan atau Etios Liva. Satu alat ini sangat penting untuk dimiliki. Alat apa itu? Nah, alatnya adalah ini. Fire stop, pemadam kebakaran. Nah, ini alat ini kalau misalkan untuk mobil-mobil baru keluaran 2021, kebetulan kan Avanza, kemudian Rush yang saya pakai di kantor untuk mobil dinas itu semuanya sudah ada pemadam kebakarannya. Nah, pemadam kebakarannya itu cuma yang menggunakan, jadi bukan yang pakai serbuk ya, yang menggunakan gel, tapi itu sudah cukup membantu sekali gitu. Sudah cukup membantu sekali ketika di jalan misalkan ada trouble. Nah, itu sangat penting. Alat tersebut sangat penting. Dan juga kalau misalkan kalian beli yang ini di online sangat-sangat murah. Di online sangat-sangat murah. Dan ini dudukannya nih, yang warna kuning ini adalah dudukannya. Jadi kalian bisa pasang di mobil ini dengan cara cari
tempatnya, kemudian kalian bor dan juga kalian pasang dengan menggunakan mur atau baut. Nah, kalian pasang. Itu sangat-sangat penting, sangat-sangat berguna sekali ketika kalian mengalami trouble di jalan. Nah, yang perlu diperhatikan juga ketika kalian membeli Toyota Etios Sedan, selalu saya sampaikan ya, tips membeli mobil bekas itu kalian harus selalu siapkan dana tambahan. Jadi saya buka-bukaan aja gitu. Jangan kalian beli Toyota Etios Sedan ini dari pedagang apabila dana kalian memang terbatas gitu, pas-pasan gitu. Saran saya, ketika dana kalian pas-pasan dengan uang misalkan 35 juta. Dengan uang 35 juta sampai 40 juta. Untuk mobil tahun 2013, saya yakin nggak akan kalian dapatkan dengan harga segitu. 35 sampai 40 juta tidak akan kalian dapatkan. Tapi tidak ada salahnya kalian membeli mobil dengan usia tua gitu, akan tetapi dengan kondisi yang masih baik. Nah, seperti apa kondisi yang masih baik itu? Pertama dilihat dari segi kilometernya gitu, dari segi kilometernya, kemudian dari segi perawatannya. Nah, kalian saya sarankan beli aja yang bukan ekstraksi, yang bekas pribadi, tapi dengan tahun yang lebih tua, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jangan memaksakan pengen tahun muda gitu, pengen si Etios Sedan tahun 2013, tapi kalian tidak menyediakan dana tambahan untuk memperbaiki PR-PR yang sudah saya sebutkan. Nah, kalian buka aja lah video-video saya sebelumnya, itu PR-PR-nya sudah saya jabarkan semua gitu. Kenapa saya bongkar semua? Ya nggak masalah gitu. Kalau kalian mau beli mobil bekas ya resikonya adalah servis. Itu kalau kalian nggak mau servis, kalian beli mobil baru gitu. Kalau misalkan kalian berpikir daripada uangnya 30 juta ini buat DP mobil baru, setiap bulan saya harus bayar 3 sampai 4 juta untuk bayar cicilannya, saya mendingan beli mobil Etios aja, yang penting pakainya nyaman dan tenang, dan kemudian saya kalau punya uang lebih bisa untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya dan juga untuk balik nama itu. Seperti itu harusnya kalian berpikirnya itu. Jadi kalian jangan berpikir sudah siap jalan jauh. Nah, ini pedagang itu selalu mengatakan sudah siap jalan jauh. Ya iya, kalau cuma sekedar jalan siap-siap aja gitu. Tapi kan di perjalanan itu juga membutuhkan kenyamanan gitu, membutuhkan kualitas mobil yang baik gitu. Kenyamanan yang saya maksud di sini adalah di sektor kaki kaki dan sektor AC. Apakah dengan kondisi kaki kaki yang belum diperbaiki dan juga AC yang kotor ini kalian akan nyaman gitu, walaupun memang bisa menempuh perjalanan jauh gitu. Kalau misalkan mesin sudah dibersihkan, sudah ditune up gitu, kemudian radiator sudah bersih, ya pasti bisa menempuh perjalanan jauh. Bahkan kalian dengan kondisi ban masih bawaan taksinya pun gitu ya, yang udah sangat-sangat tidak nyaman gitu, karena ban semakin lama itu akan semakin keras gitu, tingkat elastisitasnya itu semakin berkurang, makanya harus wajib kalian ganti. Ya memang sudah bisa perjalanan jauh, tapi itu dipaksakan gitu, bukan untuk kenyamanan. Tapi kalau misalkan kalian ingin menikmati sensasi berkendara dengan keluarga yang nyaman, perjalanan yang jauh, ya harus dilakukan peremajaan dan perbaikan-perbaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi jangan berpikiran, sekali lagi saya tekankan nih, ketika pedagang mengatakan dengan harga 35 juta. Nah, untuk harga bahan sekarang untuk yang 33 juta sudah sangat jarang ya. Rata-rata 34-35 juta. Kondisi apa adanya. Sedangkan unit yang keempat saya ini, saya juga rencana akan dilepas dengan harga 45 juta. Sudah full upgrade dan sudah siap pakai gitu. Jadi saya tekankan, kalau misalkan pedagang mengatakan unit bagus, siap jalan jauh, ya memang siap jalan jauh gitu. Akan tetapi, nah ini perlu ditekankan lagi, akan tetapi dari segi kenyamanannya apakah sudah sangat nyaman gitu untuk perjalanan jauh, apalagi dari segi keamanan. Nah, jadi pertimbangkanlah itu
gitu. Jadi suatu pertimbangan kalian ketika kalian ingin mengambil unit Etios sedan. Saya tidak mengatakan Etios sedan ini tidak layak untuk dibeli. Justru sebaliknya. Etios sedan ini sangat-sangat layak untuk dibeli. Dengan harga yang semurah itu, kalian bisa mendapatkan satu unit mobil Toyota dengan mesin yang saya bisa jamin, mesinnya juga bandel gitu, dibandingkan kalian membeli merek-merek lain ya, merek-merek lain seperti Chevrolet Nova yang untuk taksi juga ya, kemudian ada Kia, kemudian juga ada Nissan, kemudian juga ada Vios Limo. Nah, saya sangat rekomendasikan si Etios sedan ini. Di video selanjutnya, insya Allah saya akan kembali berbagi mengenai tips-tips memilih dan juga tips membeli mobil bekas, terutama si Etios sedan dan juga mobil-mobil bekas lainnya nanti. Kemudian juga saya akan mereview mobil-mobil bekas sebagai rekomendasi untuk para subscriber Sarjana YouTube channel ketika ingin membeli mobil bekas. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe channel Sarjana YouTube supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.